Hai, namaku Sheila, dan aku terlahir tanpa memiliki alat kelamin. Hal itu sempat membuatku takut dan khawatir sampai aku tidak mau berteman dengan siapapun dan takut punya pasangan. Kalian mau tahu ceritanya? Saat aku masih duduk di bangku SD, rasanya semuanya baik-baik aja. Gak ada yang aneh. Aku pikir semua orang sama denganku, karena gak ada yang mengatakan kalau aku aneh. Sampai suatu hari, saat aku menginjak SMP kelas 8, oleh guru biologiku dijelaskan materi tentang alat reproduksi dan fungsinya. Tiba-tiba aku panik, karena aku merasa tidak memilikinya. Saat aku pulang ke rumah dan langsung menanyakannya kepada ibuku, aku berdebat dengan ibuku, kenapa aku tidak sama seperti perempuan lainnya. Ibuku hanya bilang kalau aku memang terlahir seperti ini tanpa alat reproduksi. Aku tidak terima karena merasa selama ini aku dibohongin oleh ibuku. Kenapa aku terlahir seperti ini dan kenapa ibuku tidak bilang sejak awal? Aku marah pada ibuku dan tidak mau berbicara dengannya. Aku menangis semalaman di kamar karena aku sadar bahwa aku tidak bisa memiliki anak. Aku sadar aku masih bisa buang air secara normal seperti orang lain. Tapi tidak memiliki alat reproduksi tentunya akan membuatku tidak bisa mempunyai anak. Aku berpikir banyak kemungkinan buruk. Apa ada laki-laki yang mau menerima kondisiku yang seperti ini? Aku mengurung diri di kamar selama beberapa hari, bahkan tidak mau berangkat sekolah. Keesokan harinya, orang tuaku mengetuk pintu kamarku berkali-kali. Aku tidak mau membukakannya karena masih kesal. Akhirnya ayahku mendobrak pintu dan mereka membawakanku sarapan. Ibu dan ayahku mencoba menghiburku dan berkata padaku agar aku bisa menerima keadaan. Ibuku bilang kalau aku harus menerima apa adanya apapun kondisi tubuhku saat ini dan tidak perlu khawatir soal masa depan. Ayah dan ibuku bilang kalau mereka akan support aku. Beberapa tahun kemudian, kondisiku semakin membaik. Aku mulai bisa menerima kekuranganku. Aku harus belajar untuk mencintai diri sendiri, karena kalau bukan kita sendiri, ya siapa lagi? Aku gak ingin ketakutan itu muncul lagi jika aku berpacaran dengan seseorang. Ketika aku beranjak SMA, aku mulai memiliki gebetan. Dia adalah kakak kelasku. Dan kami selalu menghabiskan waktu istirahat bersama. Tapi rasanya luka lama itu muncul kembali. Aku takut kalau dia tahu keadaanku yang seperti itu, dia tidak bisa menerimanya. Aku lari ke kamar mandi dan menangis. Aku depresi sampai aku hampir bunuh diri. Tapi teman-temanku berhasil mencegahnya. Setiap melihat teman-teman wanita lainnya di sekolah, aku selalu merasa takut. Mereka bahkan tidak berteman denganku. Tapi bukan karena mereka tidak mau. Aku yang memang sengaja menjauhi teman-temanku. Aku gak mau berteman dengan siapapun waktu itu. Aku sedih banget dan gak mau berangkat sekolah lagi. Aku dibawa ke psikiater oleh orang tuaku karena mereka mendapat laporan dari sekolah kalau aku hampir bunuh diri. Ya mau gak mau, aku datang ke sana dan menceritakan semua ketakutanku dan masalahku. Aku juga cerita kalau aku stres, depresi, dan bahkan nyaris bunuh diri di sekolah. Akhirnya dokter memberiku obat penenang dan memberiku jadwal terapi setiap minggunya. Sebenarnya, aku males banget datang ke terapi seperti ini. Tapi orang tuaku memaksa. Aku mendaftar kuliah dan menjalani berbagai kesibukan untuk mengurangi rasa depresi itu muncul kembali. Tanpa sadar, suatu hari aku pun bertemu dengan seorang laki-laki yang menarik perhatianku. Dia sangat tampan dan aku suka sekali memperhatikannya. Namanya Julian, teman seangkatan tapi beda jurusan. Kami berkenalan dan beberapa kali kami kencan di taman atau makan di kafe. Awalnya aku gak khawatir tentang masalahku. Tapi lama-lama aku juga cemas karena tiba-tiba kepikiran masa laluku. Aku masih menyembunyikannya dari Julian. Dan entah kapan aku akan berani mengungkapkannya. Suatu hari aku merayakan ulang tahunku yang ke-20 dengan pacarku Julian di sebuah kafe. Dia memelukku dari belakang dan memberikanku hadiah istimewa. Aku bahagia sekali malam itu. Aku murung selama di kafe dan Julian bingung harusnya aku bersenang-senang. Tapi malah seperti ini. Dia bertanya, "Kamu kenapa kok malah murung terus? Kan ini hari ulang tahunmu." Akhirnya, aku memberanikan diri dan mengaku ke Julian tentang masalah bahwa aku tidak bisa punya anak karena aku gak punya kelamin. Dia tidak memberikan banyak komentar dan kemudian aku diantar pulang. Selama beberapa hari, aku tidak berkomunikasi dengan Julian. Aku takut kalau ternyata dia marah dan tidak bisa menerima kondisiku yang seperti ini.
Padahal aku sangat mencintainya. Sebentar lagi, aku pun akan wisuda dan aku ingin Julian menemaniku nanti. Aku mencoba menelpon dan chat tapi tidak pernah ada respon. Di kampus pun, aku jarang bertemu dengannya. Kini aku kembali khawatir dan aku takut depresiku kambuh. Bahkan beberapa hari menjelang wisuda, teman-temanku sibuk mencari kostum yang cocok. Tapi aku hanya diam saja di rumah, bahkan aku berniat untuk tidak ikut wisuda. Setelah aku resmi lulus kuliah, aku ingin mencari pekerjaan di luar kota. Tapi orang tuaku melarangnya. Aku sedih. Niatku ingin keluar kota karena aku juga ingin move on dari Julian yang sampai sekarang tidak ada kabar. Aku pun berniat untuk bunuh diri di kamarku. Aku sangat kecewa dengan kondisiku yang seperti ini, sampai membuat orang yang aku cintai meninggalkanku begitu saja. Tapi tiba-tiba dari luar kamar ada yang mengetuk pintu dan orang itu memanggil-manggil namaku. Aku kenal dengan suaranya. Ya, itu suara Julian. Karena pintu kamarku tidak dikunci, dia langsung masuk dan terkejut melihat aku yang hampir gantung diri. Julian langsung memegang tanganku dan menarikku turun. Julian bilang padaku kalau dia akan melamarku. Dia menerimaku apa adanya dan tidak masalah kalau aku tidak bisa punya anak. Aku sempat tidak percaya itu, dan akhirnya aku menerimanya. Harapanku untuk melanjutkan hidup muncul kembali. Orang tuaku pun setuju karena Julian mau menerimaku apa adanya. Bulan depannya, kami pun menikah. Setelah beberapa bulan menikah, aku dan Julian pergi ke panti asuhan. Kami mengadopsi seorang anak perempuan yang lucu. Sekarang aku gak perlu merasa khawatir lagi akan kekuranganku, karena ada Julian yang menerimaku apa adanya, dan aku sangat senang sekali. Nah, jadi begitulah ceritaku teman-teman, tentang masa laluku yang ya bisa dibilang sedikit menyedihkan. Bagaimana pendapat kalian? Apa kalian pernah mendengar kisah sepertiku ini yang tidak bisa mempunyai anak? Share ceritamu di kolom komentar ya, dan jangan lupa like, subscribe channel kita.